Halo guys, balik lagi bersama gue Absu. Pada video kali ini gue akan membahas alur cerita film yang berjudul dimana film ini menceritakan perjuangan seorang anak usia 14 tahun yang mempunyai mimpi menjadi miliarder. Bagaimana kisahnya? Mari simak saja alur ceritanya. Film diawali dengan Jackson yang sedang berjualan es batu. Saat di perjalanan, Jackson diejek oleh orang kaya yang memakai mobil bapaknya. Lalu Jackson pun menemukan koran yang bertuliskan kisah seorang miliarder yang berhenti sekolah di usia 14 tahun karena kekurangan biaya dari keluarganya. Dan dia pun harus bekerja untuk bertahan hidup. Dengan bekerja keras, dia pun menjadi miliarder di usia muda. Melihat hal itu, Jackson pun pulang ke rumahnya dan berbicara kepada ayahnya bahwa ia kelak akan menjadi miliarder. Ayahnya pun menjawab, "Kamu akan tetap miskin dan akan tetap seperti ini." Mendengar hal itu, Jackson pun pergi ke kamar ibunya sembari berpikir. Jackson pun berpamitan kepada ibunya untuk ke kota mencari pekerjaan. Tak lupa Jackson pun meminta doa dari ibunya. Lalu terlihat Jackson yang sedang berusaha menaiki kereta api. Sesampainya di kota kecil, Jackson pun berkumpul bersama orang-orang yang sedang interview untuk bekerja. Lalu Jackson pun mengangkat salah satu orang gendut di sebelahnya dan berkata ia mampu bekerja kepadanya karena kuat mengangkat beban. Akhirnya Jackson pun diterima untuk bekerja. Keesokan harinya Jackson pun mulai bekerja. Namun karena Jackson tidak berpengalaman untuk menancapkan tiang yang ia tancapkan tidak terlalu kokoh. Lalu ia pun diajari oleh temannya cara menancapkan tiang yang kokoh. Malamnya Jackson pun pergi menemui bosnya. Di sana ia bertanya cara menjadi orang sukses seperti si bos. Lalu si bos pun memberi motivasi kepada Jackson harus bekerja keras tanpa mengeluh. Lalu Jackson pun menanyakan kapan ia akan mendapatkan gaji. Bosnya menjawab setelah selesai pekerjaan ia langsung mendapatkan gaji. Setelah itu Jackson pun kembali ke tempat istirahatnya. Lalu besoknya terlihat Jackson yang sudah mulai bekerja dari saat subuh, yang membuat teman-temannya tersenyum bahagia. Pekerjaan mereka pun selesai dalam waktu singkat. Semua karyawan sangat kagum atas semangat Jackson. Akhirnya mereka pun mendapatkan gaji. Lalu Jackson pun terlihat menyisihkan sedikit uang untuk dikirim kepada orang tuanya. Sesampainya di kantor pos, Jackson pun melihat seorang pria yang mengenakan ikat pinggang emas. Lalu Jackson pun menanyakan apa kunci kesuksesan orang itu. Orang itu hanya menjawab kalau dirinya mempunyai banyak tambang minyak di kota ini. Dari orang itu, Jackson pun memiliki cita-cita yang sangat besar. Jackson pun bercita-cita suatu saat nanti ia akan memiliki tambang minyak yang sangat besar dan menjadi miliarder. Dari saat itu pun Jackson pun terus bekerja dan bekerja. Hingga suatu saat Jackson pun bertemu dengan seorang wanita yang bernama Hana. Di sana mereka pun berkenalan dan Hana mengundang Jackson untuk ikut bersamanya ke acara festival. Lalu Jackson pun menerima undangan dari Hana. Keesokan harinya Jackson pun menjemput Hana di sekolah. Di sana Jackson diejek oleh anak orang kaya yang berkata bahwa orang rendah seperti Jackson tidak mungkin bisa bersama Hana. Dengan berani Jackson pun menjawab bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi miliarder. Melihat tekad dan semangat Jackson, Hana pun membawa Jackson kepada kepala sekolah untuk meminta Jackson masuk di sekolah itu. Akhirnya Jackson pun bersekolah dan sambil bekerja. Hingga suatu saat Jackson pun melihat bahwa ada brosur pendaftaran tentara dibuka.
Jackson pun memutuskan mendaftar dan akhirnya Jackson pun resmi diterima menjadi tentara. Hari-hari pun dilalui Jackson menjadi tentara. Kini Jackson dan Hannah pun menikah. Tak terasa Jackson sudah menjadi tentara selama 10 tahun lamanya. Lalu ia pun memutuskan untuk tidak lagi menjadi tentara. Setelah itu, Jackson pun mengumpulkan uang untuk membangun satu mesin pengebor minyak. Namun saat mesin dijalankan, Jackson pun tidak mendapatkan apa-apa. Temannya sedikit ragu dan hampir memberhentikan mesin bor tersebut. Namun Jackson pun berkata kalau mereka harus bekerja keras. Jason pun berkata bahwa dulu ia hanya membayangkan untuk memiliki mesin bor dan hanya melihat kesuksesan orang lain. Kini giliran kita untuk berjuang mendapatkan apa yang kita inginkan. Jason pun menyuruh mengebor lebih dalam lagi. Namun para pekerja malah meninggalkan Jackson begitu saja. Lalu Jackson pun pulang ke rumahnya dengan perasaan sedih karena semua uangnya sudah ia habiskan untuk membeli mesin bor tersebut. Keesokan harinya Jackson pun mengundang seorang ahli tanah yang melihat tanah yang memiliki minyak. Dan ahli itu pun berhasil menemukan tempat tanah yang banyak minyak. Lalu Jackson pun pulang dengan perasaan bahagia menemui Hannah dan anak-anaknya. Dan terlihat mereka pun berpelukan dan bahagia. Lalu scene pun berpindah ke pertambangan Jackson, di mana anak buahnya melaporkan bahwa per hari mereka hanya mendapatkan 500 botol minyak saja. Sedangkan perkiraan ahli tanah itu mengandung 50 juta botol minyak secara keseluruhannya. Mendengar hal itu, si tuan tanah tempat si Jason membangun tambang meminta menaikkan harga kontrak tanahnya. Di sini si tuan tanah sudah menyalahi aturan kontrak sebelumnya. Lalu Jackson pun memanggil seorang pengacara untuk menangani masalah ini. Dengan sekejap mata di pengadilan si tuan tanah pun dinyatakan bersalah. Jackson pun sangat bahagia mendengar hal itu. Setelah bertahun-tahun tambang Jackson berdiri, kini harta kekayaan Jackson pun bertambah dan mesin bor Jackson pun menjadi banyak. Namun hal itu pun merasa tidak cukup oleh Jackson. Mereka pun memperkirakan tanah di sebelah tambang mengandung banyak minyak. Namun pemiliknya tidak ingin menjualnya. Muncullah satu ide dari ahli tanah tersebut. Mereka akan membuat pipa bor yang melengkung dan menembus ke tanah tersebut. Dan mereka pun mendapatkan minyak yang sangat banyak. Selanjutnya, Jackson pun pergi bersama pengacaranya untuk membeli pabrik penyaring minyak bumi dan membahas untuk perdagangan. Sesampainya di sana, Jackson masih menunggu keputusan dari pemilik pabrik tersebut. Hari Natal akan segera tiba, namun mereka masih belum mendapatkan jawaban dari pemilik pabrik tersebut. Lalu pengacara itu izin kepada Jackson untuk pulang dan merayakan Natal bersama keluarganya. Namun Jackson pun tidak mengizinkannya bahwa pabrik lebih penting baginya. Tak disangka tepat di hari Natal pemilik pabrik pun setuju menjual pabrik itu. Saat itu juga perusahaan Jackson menjadi penghasil minyak terbesar di kala itu. Dan sekarang Jackson sudah menjadi miliarder yang sebenarnya. Tak lama saat itu Jackson pun mendapatkan kabar bahwa pengacaranya kecelakaan saat sedang di perjalanan pulang. Dan masuk rumah sakit, organ dalamnya terluka dan kedua ginjalnya pun tak berfungsi. Lalu Jackson pun bergegas menuju rumah sakit tersebut. Sesampainya di sana, Jackson menyadari perjalanan ia mengejar kekayaan, ia telah kehilangan orang yang lebih berharga yang sudah menemaninya mencapai kesuksesannya hingga menjadi miliarder. Jackson pun menyadari bahwa uang pun hanyalah mimpi dan saudara adalah harta terpenting baginya. Jackson pun mendonorkan ginjalnya untuk pengacara yang menemaninya itu.
Lalu Jackson pun membagikan separuh hartanya hasil dari usahanya untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jadilah seperti Jackson. Itu. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Aduh, alhamdulillah guys. Beres. Ini teh iseng aja gitu ya. Gue teh gabut gitu. Jadi buat video buat alur cerita gini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe. Oke lah, terima kasih. Sampai jumpa lain waktu. Dadah.